Nama saya Zohratul Laila Difah, NIM 220103110091. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa yang dinamakan model pengembangan kurikulum, yaitu model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat atau untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah dan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Taylor. Apa sih itu model Taylor? Model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Model ini juga dikembangkan oleh Ralph Taylor pada tahun 1940, dan pada Taylor ini model Taylor ini merupakan model linier yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada pemilihan pengalaman belajar, yang ketiga ada pengorganisasian pengalaman belajar, dan yang terakhir ada evaluasi. Dan the Taylor rasional, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan yang dikenal luas dan dipraktikkan di dalam lingkungan kurikulum. Yang kedua ada model Taba. Apa sih itu model Taba? Model Taba itu model yang menggunakan pendekatan akar rumput, grassroots approach, bagi perkembangan kurikulum. Jadi Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Taba, guru itu harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan untuk kurikulum umum. Karena itu, Taba menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. Nah, model Taba itu model pengembangan kurikulum yang dibuat oleh Hilda Taba dengan memodifikasikan model dasar Taylor agar lebih representatif terhadap perkembangan kurikulum di berbagai sekolah. Nah, yang selanjutnya ada model Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses Wheeler 1967 mempunyai argumen tersendiri perkembangan kurikulum yang dapat menggunakan suatu proses melingkar, a scale process, yang namanya setiap elemen itu saling berhubungan dan bergantungan. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam perkembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah kurikulum pada dasarnya itu memiliki bentuk rasional yang sebelumnya, di mana secara umum langkah itu tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya itu telah diselesaikan. Nah, langkah-langkah dalam Wheeler itu yang pertama ada aim, goals, dan objectives. Yang kedua ada seleksi pengalaman belajar. Yang ketiga ada seleksi isi materi. Yang keempat ada evaluasi. Yang keempat ada organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan mengajar dan materi. Yang kelima ada evaluasi. Selanjutnya ada model Nicolis. Dalam model Nicolis itu ada berbagai macam langkah. Yang pertama itu ada situational analysis, yaitu analisis situasional. Yang kedua ada selection of objectives atau seleksi tujuan. Yang ketiga ada selection of organization of context atau seleksi dari organisasi dan isi. Yang keempat ada selection and organization of methods, seleksi dan organisasi metode. Yang terakhir ada evaluation, yaitu evaluasi. Masuknya fase analisis situasi situasional. Analisis merupakan sesuatu yang disengaja untuk memaksa para pengembangan kurikulum itu lebih responsif terhadap lingkungan dan secara khusus dan kebutuhan anak didik. Kedua penulis ini menekankan perlunya memakai pendekatan yang lebih komprehensif untuk mendiagnosis semua faktor yang menyangkut semua situasi dengan diikuti menggunakan pengetahuan dan pengertian yang berasal dari analisis tersebut dalam merencanakan kurikulum.
Jadi menurut saya dari bermacam-macam model pengembangan kurikulum keenam tadi yang mungkin cocok, ini menurut saya mungkin cocok untuk sekolah untuk masa kini, itu ada model Taylor. Karena model Taylor itu mempunyai tujuan-tujuan yang sangat jelas dan terperinci untuk guru dan juga muridnya. Nah, model pengembangan kurikulum yang dikemukakan Taylor diajukan berdasarkan pada beberapa pertanyaan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu ada yang pertama, tujuan pendidikan apa yang dicapai oleh sekolah? Yang kedua, pengalaman pendidikan apakah yang semestinya diberikan untuk mencapai tujuan pendidikan? Yang ketiga, bagaimanakah pengalaman pendidikan sebaiknya diorganisasikan? Yang terakhir, bagaimanakah bahwa tujuan telah tercapai? Lah, berdasarkan pada keempat pertanyaan tadi, Taylor itu merumuskan 4 tahap yang harus dilakukan dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Yang pertama tadi ada menentukan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu merupakan arah atau sasaran akhir yang harus dicapai dalam program pendidikan dan pembelajaran. Nah, tujuan pendidikan ini tuh harus menggambarkan perilaku akhir setelah peserta didik mengikuti program pendidikan, sehingga tujuan tersebut itu harus dirumuskan secara jelas dan terperinci. Ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan menurut Taylor. Yang pertama, hakikat peserta didik. Yang kedua, ada kehidupan masyarakat masa kini. Yang ketiga, ada pandangan para ahli bidang studi. Nah, penentuan tujuan pendidikan dengan berdasarkan kepada 3 aspek di atas, selanjutnya itu difilter oleh nilai-nilai filosofis, yang mana nilai-nilai filosofis masyarakat dan filosofis pendidikan serta psikologi belajar. Itu ada 5 faktor yang menjadi arah penentuan tujuan pendidikan, yaitu pengembangan kemampuan berpikir, membantu memperoleh informasi, mengembangkan sikap masyarakat, mengembangkan minat peserta didik, dan mengembangkan sikap sosial. Nah, yang kedua itu ada menentukan proses pembelajaran. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan proses pembelajaran adalah persepsi dari latar belakang kemampuan peserta didik. Pengalaman peserta didik itu akan sangat membantu dalam terwujudnya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran akan terjadi interaksi antara peserta didik dan lingkungan pendidikan atau sumber belajar yang tujuannya itu untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga muncullah perilaku yang utuh. Yang ketiga itu ada juga menentukan organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu sangat dipengaruhi oleh tahapan-tahapan dan isi atau materi belajar. Tahapan-tahapan belajar yang tersusun dengan rapi akan sangat membantu terwujudnya tujuan pembelajaran. Kejelasan materi dan proses pembelajaran akan memberikan gambaran mengenai jenis evaluasi yang akhirnya dapat digunakan. Jadi, dalam masa kini itu organisasi itu juga sangat penting untuk model pengembangan kurikulum. Juga bisa untuk pengembangan belajar mengajar siswa dan guru. Dari organisasi mereka mendapatkan pengalaman dan pengalaman. Nah, pengalaman itu akan dijadikan motivasi dan belajar mereka agar semakin giat. Nah, dari organisasi pun kita juga mendapat ilmu-ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat, maupun ilmu yang lainnya yang mereka belum tahu sebelumnya. Nah, yang terakhir itu ada menentukan evaluasi belajar. Nah, menentukan evaluasi belajar itu hendaknya mengacu pada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta proses pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, hendaknya guru juga merujuk pula pada prinsip-prinsip evaluasi yang ada.
Jadi, model-model pengembangan kurikulum yang mungkin menurut saya cocok dalam sekolah untuk saat ini itu ada pada model Taylor. Mungkin sebelumnya ada kata dan salah maupun yang lainnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.